Tuhan, biar apa yang Kau mau sampaikan hari ini sungguh dari Roh-Mu sendiri, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan dalam hadirat Tuhan. Saya mesti rubah apa yang seharusnya saya sampaikan. Jujur saya tidak tahu saya mesti mengawali dari mana dan nanti akan berakhir seperti apa. Tapi mari kita bicara malam dari hati ke hati ya saudara. Saya sebetulnya menyiapkan yang saya sampaikan kemarin dan tadi pagi, tapi tadi ketika mendoakan beberapa dari saudara Tuhan bicara pada saya. Dan dia berkata gini, ini dia dengar baik-baik. Maaf kalau ini tidak beraturan, saudara, karena saya akan bicara begini aja, Anda dengar baik-baik. Tuhan ngomong begini soalnya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu, istilahnya gini, rule of the game-nya, aturan mainnya ketika dia jalan dengan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, ini begitu banyak yang serius pengen kenal Tuhan. Tapi rule of the game-nya, aturan mainnya dengan Tuhan itu belum ketemu. Nah, dan Tuhan berkata, ngomong sama mereka, ngomong. Ya saya ini repot, ya saya ngomong apa? Ya nanti kamu ajari ngomong apa. Jadi saudara kalau lihat saya hari ini agak lelucon memang. Tapi saya tidak tahu saya mau ngomong apa, tapi saya akan ngomong terus sampai nanti dia berkata berhenti. So kalau Anda tidak tahu rule of the game-nya, saudara berat. Ya tahu? Berat. Contoh ini. Beberapa orang tanya begini, Pak, saya nabur, tidak nuai. Ada yang berkata, saya doa, nggak ada jawaban. Puasa sudah, semua sudah, nggak ada jawaban. Ya, orang kan bisa frustrasi tuh saudara. Karena sepertinya rule of the game-nya dengan Tuhan itu, Anda nggak ngerti. Padahal kalau kita ngerti, saya pernah sampaikan kepada Anda tahu, ada yang namanya kunci-kunci kerajaan sorga. Saya gambarkan kerajaan sorga itu, kalau Anda ingat sekian bulan lalu, seperti rumah besar, istana besar. Di dalamnya penuh dengan berbagai macam ruangan. Dan di tiap depan ruangan ada pintu-pintunya. Dan tiap pintu itu ada key-nya, ada kuncinya. Dan setiap pintu itu ada tandanya. Ini pintu apa, ini pintu apa, ini pintu apa, ini pintu apa. Dan bahkan sejujurnya, beberapa pintu itu ada memang hamba-hamba Tuhan yang ditaruh di situ sebetulnya untuk ngajari kita semua untuk membuka pintu yang itu. Tapi kita ini seringkali nggak megang kuncinya. Atau kita ini bingung. Ini kunci begini, pintu begini pakai kunci apa? Jadi semua serba bingung. Ya, kita ingin kenal Tuhan, kita mau banget. Terus akhirnya, saudara begini yang terjadi ini. Saudara menjiplak apa yang orang lain buat secara luarnya. Ya kalau itu baik nggak masalah kan. Orang kan hidup dalam satu masyarakat di mana saling mempengaruhi. Tapi kalau hanya jiplak luarnya, ini yang mengecewakan. Dan ada cukup banyak teman hamba Tuhan yang terjebak pada membuat suatu aturan tertentu berdasarkan pengalamannya. Gitu.
Dia ngalami doa 6 jam dengan Tuhan, 8 jam dengan Tuhan. Itu powerful. Dia berkata kalau doa mesti 8 jam. Nah itu kan aturan yang sebetulnya dia terjebak. Karena kepada setiap orang itu, Allah kerjanya itu individu, saudara. Kalau saya cerita pengalaman hidup saya, jangan dijiplak luarnya. Anda mesti belajar gini, Tuhan, aku nangkep sarinya itu apa? Ini orang ngomong apa sih sebetulnya? Di belakang yang dia katakan itu sebetulnya apa sih yang Tuhan mau ngomong ke saya? Karena saya ngalami ya, pada waktu bisa ngerti rule of the game-nya dengan Tuhan, itu memang luar biasa sih. Dan di situ sebetulnya orang bisa mengenal gini. Tolong whiteboard saya. I'll show you something. Kalau Anda ngerti rule of the game-nya, saudara. Saya jujur nggak tahu dari mana saya mesti mulai. Kalau Anda ngerti. Oh Tuhan tuh gini nih. Dan seringkali itu susah dijelaskan secara perkataan daging begini susah. Karena itu tidak mungkin, tidak mesti dialami sendiri. Nah orang yang tidak pernah mau berkata, aku pengen ngalami, Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Karena Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah. Dikecap dulu, Anda mesti taste dulu, dikecap dulu. Baru mata rohani kita kebuka dan kita bisa melihat. Nah, ini kelemahan banyak orang Kristen. Waktu kita baca Alkitab, Anda dengarkan firman disampaikan. Tidak cukup kerinduan untuk berkata begini, Tuhan, aku mau ngalami. Ya toh? Sekarang Anda hidup dalam suatu level tertentu misalnya. Mestinya yang di hati kita berkata gini, bagaimana aku bisa naik lagi? Lebih dari yang sekarang ini aku ada. Baik dalam kedewasaanmu dengan Tuhan, dalam kepekaanmu, dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu. Itu kan yang mesti dikejarkan itu. Nah, ada beberapa faktor yang Anda mesti perhatikan baik-baik. Seharusnya Alkitab itu gini, saudara. Kalau Anda di sini ya. Begitu kau kenal kebenaran, itu sebetulnya itu membuat engkau naik. Ini ada layer-layernya, terapnya. Dan makin lama, Tuhan itu mau bawa kita itu makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Nah, apa yang sebetulnya itu kurang dalam hidup orang Kristen? Jadi begini, kalau Anda bermasalah, saudara tidak cari kunci, tapi engkau cari jawaban. Di mana Pak bedanya? Sederhana. Kalau engkau seperti siapalah, ya, Sami misalnya. Di sekolah dia dapat PR. Dia bisa punya dua pilihan. Satu, datang ke papa mamanya atau guru lesnya, tolong buatkan PR-ku. Guru lesnya berkata, baik tuan muda, misalnya begitu kan, dibuatin. Selesai masalah dia malam itu. Terus cari Coca-Cola, nonton TV, layah-layah. Sampai tidur, besok sekolah tanpa masalah kelihatannya. Anda tahu kenapa? Sebab PR-nya sudah dibuat. Tapi masalah akan muncul kalau gurunya kreatif dan berkata, semua PR tolong dikumpulkan. Dia bangga tuh, aku sudah bisa, pasti 100. Dia kumpulkan. Gurunya berkata, ini ada ulangan mendadak. Bu, saya nggak belajar. Tidak mungkin, kata gurunya. Sebab soalnya persis PR-mu kemarin. Kasih PR persis. Apa yang terjadi, saudara? Keringatnya sejagung-jagung mulai keluar. Ketegangan mulai muncul.
rambutnya mulai berdiri seperti sekarang ini. Ngeri lah soalnya. Sebab dia dapat jawaban, hasil, tapi dia tidak tahu bagaimana itu. Kebanyakan orang Kristen menghadapi persoalan dengan cara pandang yang salah. Seperti ini. Punya problem, bukannya bertanya, bagaimana caranya? Tuhan ajari aku. Caranya gimana ini? Nyelesaikan masalah ini. Tapi ganti dari itu, kita lebih suka apa? Nangis, teriak-teriak dengan Tuhan. Gitu? Tuhan tolong aku, dalam nama Yesus setan keluar. Setan bilang, aku senang jopo diusir terus. Ya, sembahyang teriak-teriak. Cari pendeta, bagus juga sih. Daripada dukun. Tapi didoakan, luar biasa. Ya memang Tuhan pakai kami hamba Tuhan. Pakai Anda juga. Tapi kemudian ketika problem selesai, kalau keesokan harinya menghadapi hal yang sama, tetap tidak bisa menang. Nah padahal hidup kita kan berkelanjutan, saudara. Ngatasi masalah uang aja misalnya. Yaitu hari ini utangmu selesai. Dibantu orang lain. Nih kasih duit. Lunasin utangnya. Kita berkata, haleluya. 3 bulan kemudian, utang lagi. Cari siapa, saudara? Yang ada halelumpia, saudara. Masa ada orang terus mau ngecer-ngecer duitnya kepada saudara? Kalau tiap 3 bulan engkau teriak lagi, tolong, gua utang lagi. Kenapa kok begitu? Memang kebiasaan. Benar kan? Seharusnya ketika engkau menghadapi pergumulan tertentu. Nah ini repotnya ya. Saya ngomong terus terang dengan saudara. Kalau Anda ikut Tuhan dari sejak muda, sejak masih pelajar, itu keuntungannya besar. Kenapa? Waktu engkau jadi pelajar, engkau tinggal duduk di meja makan, tersedia makanannya. Entah dari mana, orang tuamu yang tanggung jawab. Di situ engkau mulai belajar mengenal Tuhan. Cuman repotnya anak muda kebanyakan begini nih. Hidup dihamburkan waktunya. Tanpa pernah berpikir, kelak dia akan jadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Coba renungin baik-baik. Saya geser sedikit, saudara. Orang muda sekarang heran ya. Ini, yang namanya pacaran, gerudak-geruduk itu nomor 1. Saya mau ngomong pada saudara, bukannya saya anti orang gerudak-geruduk. Saya dulu juga ikut gerudak-geruduk, saudara. Tapi setelah kenal Tuhan, tiba-tiba berubah cara pikir saya. You know why? Karena Anda bisa habiskan berapa tahun sih? Anda mau nikmati senang-senangmu sebagai orang muda itu berapa tahun? Paling SMP, kalau mulai sekarang sudah kecil-kecil, sudah ngerti I love you, you love me, you and I love lepan yang kali itu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya toh 6 tahun toh. 6 tahun Anda kuliah misalnya cukup jenius 4 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Anda boleh habiskan itu. Waktu selesai kuliah, sampai kelak dipanggil Tuhan pulang. Itu ada sekian puluh tahun yang Anda harus hadapi dengan persiapan 10 tahun yang engkau buang dan engkau abaikan. Makanya kalau engkau kenal Tuhan sejak engkau masih sekolah, kalau bisa sejak kecil kenal Tuhan, itu sudah dididik Tuhan, jalan dengan Tuhan, ngadepin apapun mulai latihan dengan Tuhan. Kalau sudah ada umur baru kenal Tuhan, itu bagus. Tapi rugi sebetulnya. Tapi daripada tidak. Lihat. Tapi yang ideal ketika masih begitu belia, kenal Tuhan, itu luar biasa ternyata. Karena fondasinya dibangun, tanpa Anda kerepotan urusan utang lah, urusan anak, susunya habis, pembantu keluar, istrinya suka dandan.
ngabis-ngabisin duit dan waktu kadang-kadang. Nah, itu gak ada lagi tuh. Anda pulang sekolah tinggal makan, mau sekolah tinggal makan. Papi, uang jajan, nyoh, selawi katanya. Zaman dulu, saudara. Anda tinggal nikmati kan. Tapi kalau itu hilang tanpa Anda belajar kenal siapa Tuhanmu, itu kerugian dari dasar. Saya banyak ngalami Tuhan soal banyak hal. Uang banyak saya ngalami. Tapi jangan salah, itu bukan karena sekedar dengar 3 kali 4 kali John Avancini. Dari sejak saya SMA itu Tuhan didik saya. Saudara ingat, saya pernah cerita berkali-kali. Waktu saya mulai kuliah, mulai SMA, Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Dan waktu itu gak seperti sekarang. Yang namanya pendeta itu puasa terpaksa, saudara. Ngelamar anaknya orang, susahnya minta ampun. Peperangan rohani, pergumulan iman, masuk lembah bayang-bayang maut, Hades dilewati, sebelum sampai nangkring di Bukit Sion, saudara. Serius. Karena seperti orang buangan. Dan zaman itu ketika saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, bayangan orang berkata, ini akan jadi orang yang melarat. Saya bersyukur saya baca banyak buku Kenneth Hagin, ngajar soal iman. Saya bersyukur saya kenal dengan beberapa hamba Tuhan, para penginjil yang tidak melarat seperti yang kebanyakan orang pikir. Tiba-tiba membuka wawasan dalam benak saya. Sejak itu saya berdoa, saya berkata gini, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak bakal melarat hidupku. Asal ngerti iman itu apa. Dulu saya baru sekian bulan dalam Tuhan. Apa yang saya buat? Tanya ke berbagai pendeta. Pak, boleh tanya iman itu apa? Yang pernah berkata, oh memang anak muda belum banyak baca Alkitab ya. Belum, saya berkata. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, saya ngerti Pak, itu definisinya. Rasanya beriman. Oh, rasanya yakin. Lah yakin sing kayak piye to, Pak? Mantap. Lah mantap itu artinya percaya. Lah percaya itu apa, Pak? Ya iku mau iman itu katanya. Jelas kurang lebih. Kurangnya banyak, lebihnya dikit sekali, saudara. Lebihnya lebih mumet, kurangnya tambah tidak mengerti. Muter. Pendeta kedua, pendeta ketiga, persis jawabannya. Saya bilang sekolah teologiane podo ini. Dosennya podo mumet ngajari muter gitu tok. Sampai pendeta keempat itu orang di Ungaran, beliau sudah almarhum. Tak rasanya tidak akan sakit hati, gitu. Saya tanya beliau orang Bali, saudara. Saya bilang, Pak Pendeta maaf. Ini sudah dongkol segini, saudara. Saya bilang, bolehkah saya bertanya pada Bapak? Oh boleh. Iman itu apa sih Pak? Dia bilang, ya itulah yang di Ibrani 11 ayat yang pertama. Dia itu sudah kira-kira muter meneh. Sebelum dia ngomong saya bilang, dan itu yang dirasakan sepertinya yakin ya Pak. Betul. Orangnya halus sekali. Dan yakin itu kan mantap tuh Pak ya. Betul kamu pinter. Itulah percaya Pak. Betul itulah iman. Nah katanya gitu. Nah itu buat saya bukan nah. Ya. Saya ini orang mau ngerubah nasib. Saya bukan orang cari teori. Saya mau ngubah hidup saya ini. Saya punya keyakinan sebetulnya ikut Tuhan, nyembah Yesus itu luar biasa. Tapi saya nggak lihat contoh di sekitar saya. Saya dengar di sana-sana begitu. Di sini kagak ada dulu. Tapi saya terlalu yakin Yesusku luar biasa. Saya belajar, saya ngerti.
Saya mulai kenal dengar soal iman, saya bilang, kalau aku ngerti iman itu apa, tidak bakal melarat saya. Ketika dia bilang, nah, saya nggak nah, saudara. Saya berkata, maaf ya Pak, gini aja lah. Tolong Pak, saya ini tidak punya uang. Orang tua tidak mampu memberikan yang saya inginkan. Tolong ajari saya Pak. Tiap hari kemari juga boleh. Pak, laju Semarang Ungaran oke, nggak masalah. Berapa bulan Pak, terserah Bapak. Pokoknya ajari saya supaya saya bisa beriman dan punya iman, supaya akibat iman itu saya punya sepeda motor sendiri. Gitu, konkret. Daripada berteori. Cengenges berteori tak nggak ada gunanya. Otaknya terisi penuh, tetap melarat. Makan itu perlu nasi, bukan ilmu gini kan keluar rontok ilmunya kita makan. Ya. Tahu jawabannya saudara? Ini pendeta jujur baik sekali. Beliau berkata, orang saya sendiri tidak punya sepeda motor, kok suruh ngajari kamu untuk beriman punya sepeda motor. Nah kalau saya ngerti caranya ya saya sudah punya sepeda motor. Nah saya sendiri ya tidak punya kok Dik, katanya. Saya salami, kita kok melaratnya sama ya Pak ya. Sejak itu saya berhenti saudara, saya berhenti. Saya bilang, aku gak mau tanya orang lah. Tapi Tuhan itu baik. Saya bisa punya dua pilihan. Saya merengek ke orang tua saya. Paksa mereka yang mereka tidak mampu pada waktu itu membelikan saya sepeda motor. Atau saya datang ke Tuhan dan berkata, ajari aku Tuhan. Gak bisa begini. Saya mau tanya, siapa yang tadi datang kehujanan? Naik motor kehujanan, angkat tangan diri. Ganti mobil saudara. Anakku senang, adem Pak, aku senang, ya terserah. Dulu saya nggak mau begitu. Memang dulu saya naik Mercy, rombongan sama orang banyak, naik bis umum, omprengan, Mercy, tapi rombongan orang banyak. Ya bagus sih. Tapi ada apel ke rumah calon mertua, naik bis begitu, bau asap rokok dan knalpot. Yang keluar bleki, yang keluar saudara, believe me. Gak mungkin itu Camer berkata, oh inilah calon mantuku, baunya kayak begini. Ada itu, rata-rata gak ada. Ya kecuali orang JKI kan lain, orang rohani sekali kayaknya. I hope, saya harap begitu. Tapi saya berhenti, saya bilang Tuhan, ajari aku. Ini hidup matiku ini. Ini problem begini, ini hidup matiku. Kalau kau tidak ngajari aku, mati dah gua. Sekarang saya diberkati ya. Banyak orang berkata, pendeta kok pakai yang duit. Ayo gantian, tak kasih gembala sing berompit tidak punya. Nanti ada numpak sepeda KB saudara. Ya tak? Saudaranya bisa diajar di levelnya dia. It's true. Satu hari Tuhan itu bagus sekali saudara. Saya sudah dalam desperate, saya bilang, ajari aku Tuhan. Baca Alkitab gak mudeng saya. Ya saya baca terus tapi gak mudeng. Sebab yang dari Tuhan itu memang Anda mesti ngalami. Dia bisa memberikan penjelasan, tapi harus dibarengi dengan pengalaman. Satu hari saya ke toko buku Betania. Waktu itu masih di Jalan Pangandaran. Beli buku enggak, Pak? Tidak, nebeng baca. Sampai dititeni yang jaga kok. Datang sudah diomongi, Mas, ini bukan perpustakaan ya. Karena apa? Wong iki datang naik angkot, naik bis, masuk, baca, mulih, saudara. Tidak pernah beli. Gak punya uang.
Saya bilang apa? Puji Tuhan. Saya bilang gitu. Ngerti kan saudara? Saya pikir itu terakhir lah saya bisa datang untuk nebeng baca. Saya baca bukunya Dr. Joe waktu itu. Sembunyi-sembunyi. Kebetulan yang beli banyak. Saya sembunyi di belakang orang. Agak gede begitu. Saya baca. Kalau dia pindah, saya pindah. Tak bawa terus bukunya. Pindah lagi. Ya kita mesti berjuang toh. Untuk cari kebenaran. Itu tidak pernah murahan saudara. Alkitab berkata jangan berikan mutiara pada babi. Saya temukan penjelasan Dr. Chow yang luar biasa. Di rumah nanti Anda lihat. Di Roma 10:17. Firman berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dr. Chow berkata, kata firman itu dari kata rema. Rema itu apa sih? Rema adalah, kalau seluruh Alkitab kita ini, istilah populernya logos. Firman secara keseluruhan. Tapi rema adalah bagian dari logos ini yang dihidupkan Roh Kudus, diberikan kepada kita pada saat tertentu untuk kasus tertentu. Itu bukan karena kita buka Alkitab merem ditunjuk ini. Yes. Maka Yudas menggantung diri, terus kita gantung gitu saudara. Nah, banyak orang kan gitu kan, ngawur. Yes. Maka Allah menciptakan benda-benda penerang. Ya artinya apa ya? Oh kon kerja ngene toko lampu aku. Bill Wilson berkata, itu bagian dari logos yang dihidupkan Roh Kudus, diberikan kepada kita pada waktu tertentu atas situasi tertentu dalam kehidupan kita. Jadi saya nyimpulkan begini simple. Jadi kalau aku mau hidupku baik, pertama-tama yang berperan Roh Kudus, bukan mauku sendiri. Ya. Sederhana toh? Tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang menghidupkan, tetap logos saudara. Tapi kalau Roh Allah yang menghidupkan, jadi rema dalam hidup kita. Nah, waktu jadi rema itu yang luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Sejak itu ya, saya kalau baca Alkitab, saya bilang Tuhan, ajari aku Tuhan. Ajari aku Tuhan. Ajari aku Tuhan. Sejak itu, setiap saya baca firman, saya bilang, ajari aku Tuhan. Dan dia mulai ngomong apa? Saya bilang, praktekin Tuhan. Praktekin Tuhan. Dan dari berbagai pengalaman dengan Tuhan itu, yang tidak pernah saya bisa berkata, oh rule of the game-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Bukan begitu caranya. Tapi Anda mesti jalani dengan Tuhan. Tahu bahwa segala sesuatu akhirnya Tuhan yang pegang semua. Tapi kalau Anda berkata seperti anak yang punya PR tadi berkata, buatkan aku hasilnya. Anda tidak tahu apa-apa sebetulnya. Tapi kalau engkau berkata ini tantangan buat aku, bagaimana menyelesaikan kasus ini, lalu engkau atasi dengan segala dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau berkata, oh aku ngerti, ini loh caranya. Makanya Alkitab berkata apa? Perhatikanlah pekerjaan Allah. Bahasa Jawa yang menurut saya dititeni saudara.
Kalau di Singapura, kami punya langganan tukang jual durian. Di sebuah daerah itu khusus nih. Teman baik saya, suka ke situ. Begitu nyampe, saya ditanya, mau durian yang seperti apa? Manis tok? Manis pedes? Rodok pahit? Atau yang apa? Macam-macam ternyata. Saya bilang, manis. Manis betul, saya bilang. Pedes nggak mau, Lombok itu. Saya nggak mau. Durian manis, saya bilang. Tahu yang dia buat, saudara? Dia bilang, dilihat di sini. Dicium dari luar. Tak, 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 tak. Ini. Dan kalau ke sana, dia buka, dibelah gitu, ambil satu, makan dulu. Mau kurang? Oke, nggak usah dibayarin. Taruh, tumpuk. Coba lagi. Tapi hampir boleh dibilang tidak pernah meleset, saudara. Itu hidung itu tajamnya luar biasa. Saya nggak tahu dengan apa, ada apa dengan pisaunya dipukul-pukul begini kok bisa ngerti rasanya. Dari mana dia tahu? Ngalami terus, pengalaman tak? Betul nggak, saudara? Sensenya bisa begitu kuat. Kenapa? Ngalami. Saudara, kalau engkau tidak bergaul dengan Tuhan, tidak tiap kali ada persoalan engkau berkata, ajari aku Tuhan. Piye ini caranya ini? Kita lebih berkata, tolong persoalanku dong. Supaya aku diberkati, tolong aku. Kecewa engkau, saudara. Sebab engkau ditolong sekali mungkin. Tapi problem selama kita hidup kan jalan terus. Mengapa tidak kita berkata, ajari aku Tuhan. Hidup itu mestinya gimana sih? Caranya gimana? Kalau engkau sadar, kelemahanku itu mendengar Tuhan bicara. Mesti kau berkata, buka telingaku. Alkitab berkata, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Bangun lebih pagi. Belum ada ayam berkokok. Belum ada orang teriak. Belum ada anak bangun atau adikmu bangun. Atau cucumu yang teriak-teriak pagi-pagi. Sendiri dengan Tuhan. Pak, gak dengar apa-apa. Berapa lama kau nunggu? Seminggu, Pak, kurang. Setahun kalau perlu. Dan Tuhan lihat tuh, saudara. Jangan dikira dia murahan. Oh, nunggu aku ya. Mari. No way. Dia tes hati kita. Bisa gak aku percayai orang ini? Sampai mereka bisa dapat persis seperti yang aku mau. Kalau saudara bisa ngerti itu, saudara, luar biasa. Mesti berubah hidup. Nggak mungkin tidak. Mesti berubah. Tidak mungkin tidak. Engkau ngerti aja. Engkau tahu yang mana engkau bisa terima, yang mana engkau tolak. Engkau bisa ngerti aja. Kalau orang tanya, kau bapak saya ngerti aja. Lama-lama kita akan jujur juga melihat diri kita. Ada suara begini, kita tahu. Ini aku sendiri atau Tuhan. Tahu aja. Dan waktu kita terus jalan bergaul dengan dia, makin lama akan makin kenal dia. Dan mengenal kenyataan diri kita. Saya pandangan pribadi ya, saudara. Nggak terlalu cocok itu. Ada lagu yang sering kali sekarang orang nyanyikan. Apa? Yesus, aku datang menjawab doamu. United we come. Jesus, apa? We came to answer your prayer. Saya bilang, sombong banget kita. Bisakah Anda menjawab doanya Yesus? Bisa. Makanya dia mintanya ke Bapa, tidak minta meratap ke kita. Sebab United we come-nya kita itu palsu, saudara. Hanya bagus di panggung, gandeng-gandengan, turun berantem lagi. Dan berani kita berkata, kami jawab doamu Tuhan. Saya nggak berani. Kalau nyanyi lagu itu, pas lagu itu saya diem. Sorry Tuhan, nggak ikut nyanyi, kagak berani saya. Sebab orang tidak mengenal kemunafikan dirinya.
That's the problem. Kalau kita mendekat ke Tuhan, dia seperti cermin dan sinar. Cermin itu membuat kita berkaca, siapa kita. Sinar itu menerangi diri kita, lihat kebusukan di dalam kita. Ketahuan semua. Itu juga bagian yang Anda mesti mengerti loh saudara. Karena kemudian kelak, kita ini seringkali rancu ini. Antara kemauan kita dan kemauan Tuhan. Bahkan dengan diri sendiri pun tidak jujur kita. Contoh ini. Saya dengan Chong Sang misalnya. Kalau kita pas beda pendapat, dia bisa ngomong gak enak misalnya. Dia selalu enak kalau ngomong. Sebab dia pintar masak. Jadi masaknya mesti enak, omongannya mesti enak. Sengaja saya beri contoh karena tidak akan nyung dia. Satu hari dia ngomongnya tidak enak dengan saya. Saya bisa tersinggung tuh, marah tuh, ngamuk tuh. Saya bisa munafik berkata, Tuhan ini luar biasa, Chong Sang bagus dalam hati ini. Sialan bener nih orang ini. Atau saya bisa berkata gini, Tuhan sakitnya hatiku Tuhan. Kalau Allah mengasihi saudara, dengar baik-baik, kasih itu sanggup menerima kejujuran dari orang yang dia kasih. Dengar baik-baik ya. Kasih itu sanggup menerima kejujuran dari orang yang Anda kasih. Kalau saya mengasihi anak saya sanggup menerima kejujurannya. Kalau satu kali dia berkata gini, Pak, temanku tak pukuli Pak tadi. Saya bisa berkata, anak kurang ajar, sandali kamu. Atau saya berkata, mari selesaikan. Saya tidak akan buang dia, tolak dia. Atau serahkan ke panti asuhan. Tetap saya akan rawat dia. Tentu saya berurusan dengan karakternya. Kalau terjadi begitu. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sanggup sebetulnya menerima kejujuran. Padahal sebetulnya dia tahu semua, saudara. Ya. Nah dengan Tuhan itu gitu. Anda mesti terbuka apa adanya. Jangan kita main politik. Kalau Anda berkata, Pak, saya sebetulnya itu butuh mobil, Pak. Saya kepingin mobil ini. Tidak usah begini. Tuhan, dalam pelayanan ini malah berpuisi. Kami tinggal dalam suasana banjir yang berkepanjangan. Kok kayak Rendra ngono. Di mana sepeda motor beribu-ribu mogok di seluruh dunia. Ya benar juga. Tuhan, aku rindu membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tak ampiri ke rumahnya. Aku bawa di depan mesbahmu, Tuhan. Terus Tuhan sambil liar-liar berkata, apik tenan anak ini. Oleh karena itu, ketoprak ya. Mohon kiranya berikan kepadaku alat untuk itu Tuhan. Sebuah benda yang bermesin. Malaikat bingung, ini jaluk apa tuh? Jok-jik, ya alat bermesin jok-jik. Siji tank. Nabrak mobil. Namanya pegang semua surga. Mobil. Oh. Tuhan ternyuh. Malaikat sing jaga perbendaraan ternyuh. Wis uncalno siji wis glodak dapat mobil. Ya ta? Betulkah jemput jiwa-jiwa? Betul, yaitu siapa? Anak istrinya. Daripada muter-muter
Awang kepengen ngomong aja tuh. Tuhan, mobil dong. Ya kan? Kok tidak berpuisi ribuan sepeda motor. Ngentak-ngentak waktu. Anda iri sama orang lain. Dia kok diberkati, kok aku enggak Tuhan? Enggak adil dong. Dan ngomong gitu saudara. Lah kalau dikeplai Tuhan Pak, belum tentu. Jangan berkata, kita tenang. Ini tak ajari. Dijelaskan nanti. Ini Bu Iin cerita sama saya sendiri. Di depan orang banyak waktu KKR. Dia diomongin sama suaminya. In. Kabeh wis numpaki do BMW, kowe numpaki Kijang terus. Ya apik tapi nek pencolotan terus ini kan yo ora apik. Anda tahu dari mana dia kok dapatnya gitu? Saya tidak menghina binatang apapun, saudara. Mau kijang, mau menjangan, mau bebek, mau onta, mau apa terserah. Dia cerita sama kami gini. Dia dapat mimpi itu. 2 orang dipanggil Tuhan, saya 1, dia 1. Dikasih masing-masing BMW sama Tuhan. Setelah dikasih, nggak lama diincengi sama Tuhan. Itu loh, apa tuh kilometeran itu? Jenenge apa Pak Chandra? Bukan tuh sing ukuran kilone berapa kilo sudah jalan dulu. Speedometer. Yos, ini bengkelnya ngomong gitu, tak ikuti. Dilihat saudara, dia baru dipakai sedikit. Punya saya banyak. Terus Yesus ngomong gini, kowe sungkan toh numpak BMW, wis tak ijoli ya, berubah. Mencolot binatang itu saudara. Memang salahku Pak sungkan. Makanya ojo sungkanan kayak aku itu baik. Kei nikmati saja. Wong liya ngamuk ben meri wae ya tumpaki wong Tuhan sing ngeki saudara. Tapi kalau orang mulai protes, bagusnya dia terima penjelasan. Ini karena aku sungkan. Dan bisa dimengerti. Dia melayani para pemulung. Di tempat pembuangan akhir sampah. BMW masuk situ tidak lucu sama sekali. Tapi kalau itu bagus bisa lincah. Ya Pak. Daripada Anda sakit hati sama orang. Ngomong terus terang. Itu kan bagus. Jadi dengan Tuhan itu Anda jujur. Aku dibegini Tuhan. Dan saya beritahu ya, kasih yang sejati, Anda sanggup terima kejujuran dari orang lain, walaupun itu kejujurannya menyakitkan. Bisa. Engkau mau pengen punya anak, Tuhan, pengen punya anak aku. Engkau berkata beranak cucu lah. Nah, dari mana aku udah punya cucu kalau belum beranak? Tapi aku tidak mau kayak anak Hizkia, Manase itu, nyembah berhala. Anak sing apik Tuhan, sempurna dari engkau. Ini kok belum berbuah nih. Caranya piye? Jangan terus Tuhan anak dong Tuhan, anak dong Tuhan. Tuhan nggak jelas anak opo. Iya toh. Daripada kita gitu, ngomong terus terang. Sing komplit juga, sing apik Tuhan. Oh suara biayaan tak karu-karuan, jangan. Yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Loh gitu. Terus terang. Anda takut besok mau tes? Ngomong. Aku takut itu Tuhan. Besok gagal. Aku berani. Mana? Mau dia ngomong terus terang. Tolong aku Tuhan. Angkat ketakutanku. Lebih to the point, lebih terang-terangan enak. Nah itu kalau Anda membiasakan dirimu begitu saudara. Anda cepat kenal Tuhan itu. Cepat. Terang-terangan. Anda punya sesuatu ya. Ada giro yang Anda keluarkan belum ada dananya. Anda takut malu tuh ngomong terus terang.
Aku izin Tuhan. Gak usah berkata, kan engkau dipermalukan. Orang gak lihat dia, lihat kita saudara. Yang malu kita. Yang ngomong terus terang. Malu dong saya Tuhan. Tuhan bisa ngomong. Memang tak jarak kok. Ben gue rada rendah hati. Wis aku tak merendah wis. Bayari ya Tuhan. Dinegosiasi itu loh saudara. Ngomong baik-baik. Jangan malah nang hati itu gembluduk lihat orang lain. Wah yo ngene. Ada orang protes, mabur terus aku. Ora nuwe-nuwe. Malah marah. Harusnya kan gini. Kok nggak nuwe ya? Dicek di hati. Terus nanti lama-lama Anda kan jujur. Nah, terus terang Tuhan aku nabur ben tambah sugih. Kok nggak jadi? Dan berkata, "Iki benih gabuk ngono ki nak jenenge." Tahu benih gabuk saudara? Dalamnya kosong. Kowe meh tambah sugih, kan golek kekayaan. Alkitab ngomong apa? Jangan kejar kekayaan. Mbok amat-amati terbang dia pergi. Lah kok aku nabur Tuhan? Karena kamu cinta ambek aku. Baleni. Metu meneh Tuhan. Tapi hatimu lain. Ngerti gak saudara? Saya jujur pada saudara ya. Kalau John datang, buat saya itu kebahagiaan saya itu apa? Aku diangkat Tuhan di level lain dalam kemerdekaan soal keterikatan dengan uang. Saya tidak pernah mimpi, tidak pernah sekalipun tak klaim-klaim. Tuayan. Never. Walaupun Tuhan berkata, kamu boleh berharap atas taburanmu itu. Tapi saya bilang, aku ngerti hatimu kok Tuhan. Karena kekikiran kami, sampai engkau berkata, berharap pada tuayan. Tapi aku kenal betul hatimu. Engkau suka kalau orang itu memberi kepadamu karena cinta. Nanti saudara. Padahal semua kan milik kita. Saya pernah cerita. Samuel belikan saya kacamata hijau yang jeder itu. Sampai sekarang tak pakai. Walaupun kayak playboy cap kambing. Ya sudah. Oh dia senang kalau saya pakai itu kok. Saya bukan Tuhan. Saya seperti Anda. Kita hanya hamba dan anaknya. Tapi kalau Bapak aja senang kacamata $20 Australia itu jeder begitu. Membahagiakan dia kalau saya pakai. Tahukah Anda Tuhan suka dengan ekspresi kasih kita. Alkitab berkata, Nuh memberikan korban bakaran ketika Tuhan mencium aroma persembahan Nuh. Hati Tuhan senang. Bukan karena Allah berkata, inilah yakiniku kesukaanku. Oh no, Tuhan kok senang yakiniku. Sebetulnya karena lihat ekspresi hatinya. Coba Anda renungin ini. Semua tantangan dalam hidupmu adalah peluang Anda kenal Tuhanmu. Jangan cari hasil matangnya. Cari caranya. Naik dengan Tuhan. Nanti kan lain hidupmu, saudara. Itu ayatnya semua di mana, Pak? Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu sini itu semua. Saya hanya disuruh Tuhan cerita ini pada saudara. Hopefully akan nolong sebagian dari saudara. Karena Tuhan ngerti hatimu cari Tuhan. Engkau ingin kenal Tuhan. Saya mau berdoa supaya roh pengertian itu ngajari Anda lebih lagi. Tuhan senang kok. Karena Anda ingin kenal Dia. Kok gak ketemu Pak? Butuh waktu. Tapi pertahankan hati cari Tuhan seperti itu. Satu hari Anda akan growing dengan Tuhan. Luar biasa. Saya rindu membuat hatimu melekat ke Dia. Amen. Angkat tangan sama-sama. Sebelum saya doakan Anda, saya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Tanggal 31 nanti kita ada kebaktian tutup tahun. Jam 5 sampai jam 7 itu untuk umum. Everybody can come.
Jam 8 sampai jam 10 untuk anak-anak youth sebetulnya. Anda mau datang juga boleh. Saya digerakkan Tuhan untuk tulis 100 ayat sebetulnya. Akan difotokopi, nanti Anda akan diberikan satu di antaranya. Itu bukan ramalan 2004 buat saudara. Tapi saya didorong untuk menyampaikan ini sebagai pengakuan, confession Anda selama 2004. Dan ini bukan ramalan sama sekali, tapi ini bentuk pengakuan iman kita sepanjang 2004. Anda bawa pulang, buka ayatnya, ketik sendiri isinya, atau Anda baca, dihafalin sebagai pengakuan kita. Semua berupa berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi yang kebaktian jam 5 saya akan menyampaikan firman, teman-teman youth akan dilayani oleh Pak Mulyadi, dan jam 10 sampai lewat tahun baru ada acara di luar sana. Kita doakan tidak hujan, ada pesta kembang api, mungkin 2 atau 3 kembang api dinyalakan, kan sama juga ya. Ada banyak hal, ada panggung dibuka, ada banyak hal. Itu hari apa ya? Rabu, betul ya? Tanggal 31 ini. Lalu kemudian tanggal 3 dan tanggal 4, Sabtu minggu depan, kami doakan pengurapan buat setiap saudara. Sabtu untuk pelajar, untuk youth, akan didoakan untuk kebaktian tanggal 3, tanggal 4 pagi dan sore untuk setiap saudara. Apa purpose-nya akan saya jelaskan nanti. Dan ini akan luar biasa. Saya mau berdoa supaya sebelum tahun ini selesai, walaupun tinggal 3 hari lagi kita selesai, biar semua yang Allah sediakan buat kita sebetulnya di tahun ini tuntas Tuhan berikan buat kita, saudara. Saya ingin Tuhan, jangan ada dana sisa di kerajaan sorga yang sebetulnya buat kami di tahun ini. Jangan ada berkat sisa yang tertahan di sorga yang sebetulnya buat kita untuk tahun 2003 ini. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita akan masuki tahun 2004 nanti sebagai the year of breakthrough, tahun terobosan dari Tuhan. Itu akan kita alami. Nah, Anda tidak boleh mereka-reka terobosan di bidang apa, walaupun kau punya kerinduan. Itu pun ngomong sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, ini terobos yang ini. Itu pun boleh. Kasih yang sempurna sanggup menanggung akan kejujuran Anda. Kalau saudara bisa nangkap itu dengan baik, Anda sampaikan ke Tuhan, tapi biarkan Tuhan memutuskan apa yang Dia mau. Saya tidak pernah mau batasi Tuhan, sebab Dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amen, saudara. Saya sungguh berdoa ini akan terjadi, dan tanggal 11 Januari nanti kita akan buat baptisan lagi. Tanggal 25 yang lalu kita membaptis akhirnya 246 jiwa baru. Belum 246.000, satu hari akan 246.000, tapi ini baru 246 jiwa. Ini merupakan terobosan buat kita. Ini rekor tertinggi selama ini. Tapi mari segera kita pecahkan rekor ini. Jangan puas. Rekor lama itu 125 waktu Pak Yusak selesai seminar surga itu. Dan yang diminta baptis 125. Tapi Natal ini kita berikan jiwa-jiwa ke Tuhan 246 jiwa. Terus saudara bawa jiwa datang ke Tuhan. Yang belum dibaptis, Anda bisa ikut tanggal 11 Januari nanti. Selesai ibadah yang pertama, ada baptisan air. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan.